Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman saya yang saya sayangi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Balkis Mezianinda dengan NIM 232180111 dari kelas Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2C dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian psikologi pendidikan. Yang pertama, psike yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu, atau ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pengertian yang kedua yaitu studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Pengertian yang ketiga, psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan. Dan yang terakhir yaitu cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, ada gejala-gejala kejiwaan yang meliputi, yaitu perhatian, ingatan, fantasi, berpikir, dan motivasi. Hubungan psikologi dengan pendidikan. Yang pertama, mendidik berarti membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, peserta didik merupakan makhluk biopsiko-sosio-spiritual. Yang ketiga, aspek psikologi tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosio, kultural, dan teknologis. Pentingnya dan kontribusi psikologi dengan pendidikan. Membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologi masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kontribusinya yaitu, yang pertama, perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Yang keempat, pengaruh kondisi sosial terhadap pelajar. Yang kelima, pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Dan terakhir, pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. Definisi dan tujuan pendidikan. Yang pertama, ada menurut TAP MPR nomor 5 MPR 1973, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Yang kedua ada menurut UU RI nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan adalah tuntunan, pimpinan, bimbingan yang dilakukan secara sadar atau sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang. Sejarah para tokoh. Yang pertama ada John Amos Comenius, yaitu seorang ahli pendidikan dari Ceko atau bapak pendidikan modern. Mengatakan bahwa anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa, dan pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak. Lakukanlah dengan menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Yang kedua ada Jean-Jacques Rousseau, yang merupakan seorang pemikir dari Prancis, mengatakan bahwa segala-galanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta. Segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Campur tangan orang tua atau orang dewasa. Perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. Selanjutnya ada Johann Heinrich Pestalozzi, seorang pendidik dari Swiss, berusaha meningkatkan pendidikan di masyarakat dengan cara mengutamakan pendidikan bagi anak-anak. Menganjurkan agar pendidikan untuk anak disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak. Menyarankan agar proses pembelajaran didasarkan pada pengalaman, dimulai dari yang paling mudah, meningkat ke yang lebih sulit. Berikutnya ada Friedrich Frobe,
seorang pendidik dari Jerman yang mendirikan kindergarten atau taman kanak-kanak. Menurut Froebel, taman kanak-kanak merupakan tempat bagi anak-anak untuk bermain, bernyanyi, melatih daya cipta, dan mengerjakan pekerjaan tangan secara bersama. Tokoh yang terakhir yaitu William James, yang merupakan ahli filsafat pragmatisme yang menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Pengalaman murni adalah perubahan yang terus dari kehidupan manusia dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada masa depan. Menurut James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman. Materi berikutnya adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran, yaitu pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penentuan lokasi, waktu belajar, dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan, sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu penentuan teknik evaluasi atau teknik tes atau teknik non-tes. Yang kedua, penentuan jenis tes, yaitu lisan, tulis, dan perbuatan serta objektif atau subjektif. Dan yang terakhir yaitu penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Yang terakhir yaitu teknik memahami perilaku dan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu teknik tes, dilakukan dengan alat yang valid dan reliabel. Dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, dan kecerdasan. Yang terakhir dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu. Berikutnya ada teknik non-tes, dilakukan dengan alat tertentu, misalnya kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi. Dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai fakta ataupun opini. Teknik non-tes terdiri dari observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, analisis karya, dan biografi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata atau salah-salah pengucapan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.